Ya, selamat malam saudara Fatih Muzir. Oke, Muslim nih dia. Bang Fatih Muzir, Anda Muslim Bang? Iya. Oke, ini dari bendera-bendera. Oh, dari Malaysia. Bang, kalau dari bendera-benderanya itu ini tidak sedang bubar-bubarin ini ya, acara kegiatan budaya ataupun agama lain ya? Tidak, saya orang Muslim. Bukan Bang, saya pernah dengar Bang, bahwa ada oknum, saya bilang oknum ya Bang ya, tidak semua. Sekarang saya mau tanya Bang, di sana sedang gongsi facai? Iya, sekarang di Malaysia gongsi facai. Oke, pasti rame ya Bang ya. Oke. Biasanya Bang, pada hari-hari besaran, hari-hari besar seperti ini, biasanya ada aja umat-umat, terutama dari umat Muslim ya. Tit, ada disensor dikit ya Bang ya. Tit. Itu biasanya seneng yang ganggu. Atau mengatakan gongsi pacai itu haram, tidak boleh gongsi pacayan. Saya mau tanya Bang, apakah di Malaysia ada seperti itu Bang? Ada? Di Malaysia kita melihat perbezaan sama ada benda itu berkaitan dengan akidah, agama ataupun tidak. Kalau tahun baru Cina itu tidak bersangkut dengan kepercayaan karut ataupun kepercayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kita boleh menyambutnya sebagai adat. Oke, yang mau saya tanyakan begini Bang, ada nggak di Malaysia orang-orang Islam yang ngomong begitu bahwasanya gongsi pacai itu haram gitu, ada nggak? Di Malaysia gongsi facai, kalau gongsi facai tak ada, tapi kalau Christmas ada. Sebab dia berkaitan dengan tahun baru Cina. Oke, baiklah. Apa dia tahun baru Cina? Dia tahun baru betul. Baik, jadi begini Bang. Ya, puji syukurlah kalau misalnya nggak ada. Kalau di negeri Indonesia itu ada Bang. Ya, ada aja orang-orang kayak begitu. Pokoknya setiap ada sesuatu yang lain dia pasti ngomong aja terus pasti. Kalau ada Natalan haram, ya kan? Haram, jangan ikut Natalan, haram. Tapi kalau dikasih duit, itu halal. Kalau duitnya itu halal kalau duitnya. Memang begitu. Saya ada mengikut sedikit video-video Edis, Bang Edis. Gimana Bang? Okey, jadi saya tengok Bang Edis menggunakan Al-Quran dan hadis. Betul. Untuk menyanggah, menanggapi Islam, Muslim itu sendiri. Setuju? Betul, setuju Bang. Okey. Tapi saya bagi tahu, kalaulah ini persoalan telurnya, soalan dasarnya. Kalau Al-Quran itu sendiri telah dipersetujui daripada Muhammad atau sendiri ataupun daripada Allah Ta'ala, itu persoalan akarnya kita kena selesaikan dahulu. Jadi menurut Edis bahawa Nabi Muhammad itu menulis sendiri Al-Quran itu. Baik. Ataupun bagaimana? Baik. Sepanjang saya belajar Al-Quran Bang ya, saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada indikasi bahwa Muhammad menulis Al-Quran. Tidak ada. Bahkan Bang ya, kalau saya ditanya, pernahkah Muhammad disuruh menulis Al-Quran? Tidak pernah. Jadi di dalam ayat Al-Quran belum pernah ada perintah ya Muhammad ataupun ya Rasul, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Nggak ada. Nggak pernah ada. Makanya waktu saya belajar di dalam buku Sirah Nabawiyah, justru penulisan Al-Quran dilakukan setelah Muhammad meninggal. Pada waktu itu ada seorang Khulafaur Rasyidin, namanya itu adalah Abu Bakar. Dia berkata kepada Umar ibnu Khattab tentang upaya untuk menuliskan Al-Quran. Tetapi Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya aku
ini adalah sebuah perkara yang haram karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Tambah bingung lagi kan? Bukan, pokoknya mereka menulis berdasarkan apa yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad. Ataupun mereka menulis berdasarkan apa yang mereka datang daripada akal mereka sendiri. Apakah pernah Muhammad memerintahkan untuk menulis Al-Quran? Sudah tentu. Sekarang coba dalilnya Bang. Dalilnya dulu Bang. Kita tidak boleh berasumsi. Persoalannya. Begini Bang, kita tidak boleh berasumsi, harus ada sumber atau dasarnya. Coba di mana Muhammad menyuruh. Persoalannya di dalam Al-Quran itu terdapat kisah-kisah Nabi terdahulu seperti Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi daripada mana mereka mendapat cerita itu? Daripada mana dari Alkitabnya orang Kristen. Jadi kalau Nabi Muhammad ataupun orang-orang Arab ini, mereka berbahasa Arab, sedangkan Alkitabnya orang Kristen ini daripada bahasa Hebrew. Dari jawapan ini pernah dituduh semasa zaman Nabi bahawa Nabi Muhammad mengambil Al-Quran daripada kitab-kitab Nabi bangsa lain, sedangkan kitab Injil dan kitab Torah berbahasa Nasrani dan berbahasa Hebrew. Itulah sebabnya Muhammad pernah menyuruh seseorang yang bernama Zaid belajar bahasa Hebrew. Mau saya tunjukkan dalilnya? Adakah Nabi Muhammad sendiri boleh berbahasa Hebrew? Iya, bukan dia, tetapi sahabatnya disuruh belajar bahasa Hebrew. Untuk apa? Nih, saya tunjukkan Pada waktu bila itu? Waktu bila itu? Tunjuk. Saya tunjukkan ya. Nih. Kita akan tunjukkan bahwasanya Muhammad memang menyuruh seseorang belajar bahasa Hebrew. Ya, tujuannya apa? Ya, kita tahu. Perhatikan. Nih ya. Terlihat ya Bang ya. Saat Nabi perintahkan Zaid bin Sabit mempelajari bahasa Yahudi. Kita lihat hadisnya ya. Zaid bin Sabit adalah salah seorang sahabat yang cerdas dan cakap. Karena itulah Nabi Muhammad mempercayakan posisi penulis wahyu.